Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dan perkenalkan nama saya Atis Oktaningrum dengan NPM 236101116 dari Manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan lanjutan adalah cabang dari manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan dengan pendekatan yang lebih strategis, kompleks, dan mendalam. Bidang ini melibatkan analisis yang lebih rinci terhadap keputusan keuangan perusahaan seperti investasi, pembiayaan, kebijakan dividen, manajemen risiko keuangan, dan optimalisasi struktur modal. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yaitu membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan dana jangka pendek dan jangka panjang secara efisien. Yang kedua ada penganggaran, yaitu menyusun anggaran untuk setiap aktivitas bisnis guna mengontrol pengeluaran dan memastikan alokasi dana sesuai prioritas perusahaan. Yang ketiga pengendalian keuangan, yaitu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan serta memonitor kinerja keuangan. Yang keempat pengambilan keputusan investasi, yaitu menganalisis peluang investasi seperti pembelian aset tetap atau ekspansi bisnis untuk memastikan pengembalian yang optimal. Yang kelima ada manajemen risiko keuangan, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko keuangan seperti fluktuasi pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Yang terakhir ada pengelolaan struktur modal, yaitu menentukan kombinasi sumber pendanaan dalam kurung hutang dan ekuitas yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama ada meningkatkan nilai perusahaan, yaitu menjamin bahwa keputusan keuangan berkontribusi pada peningkatan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, mengoptimalkan struktur modal, yaitu menyeimbangkan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman untuk minimalkan biaya modal perusahaan. Yang ketiga, menjaga likuiditas, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, meminimalkan resiko keuangan, yaitu mengelola resiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas, yaitu mengolah sumber daya keuangan untuk menghasilkan keuntungan yang secara maksimal. Yang terakhir yaitu mendukung keputusan strategis, yaitu memastikan bahwa keputusan jangka panjang seperti merger, akuisisi, atau ekspansi didukung oleh analisis keuangan yang mendalam. Tema yang dibahas dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama ada analisis struktur modal, yang kedua kebijakan dividen, yang ketiga analisis break-even point, yang keempat analisis leverage, yang kelima analisis sumber dan penggunaan dana, yang keenam merger dan restrukturisasi perusahaan, yang ketujuh pengantar pasar modal, yang kedelapan pengantar pasar uang, dan terakhir manajemen keuangan internasional. Sekian dari pembahasan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.